Bisa nggak Ibu ceritain sedikit mengenai profil Ibu? S1 dan tahun 1995 Ibu pindah dari SMP Lambasiano ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi sebagai guru fisika. Tempat atau sisi di ruang hati Ibu yang khusus gitu. Iya, Bu. Kan Ibu tadi setelah menjabat jadi kepala sekolah di SMA 4 kan Ibu kembali lagi dipindah tugaskan ke SMA 3 ini, Bu. Jadi first impression Ibu setelah kembali lagi ke SMA 3 ini bagaimana, Bu? Guys, Welcome back to Semantitel podcast. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, itu Kepala SMA Negeri 3 yang baru, yaitu Ibu Dr. Randa Elina Ferma MSI. Halo, Bu. Halo Bu. Ya, Jadi Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ada nggak Bu senang hari ini Bu? Senang banget nak Bu? Senang sekali berada di SMA Negeri 3, apalagi di dalam ruangan podcastnya yang wow ini. Udah nyaman Ya nggak Bu? selamat ya tim Iya, podcast SMA Negeri 3 Bukit Tinggi sudah punya ruang yang baru, Ya, Bu. yang Terima kasih alat-alatnya Bu. baru. Terima kasih, Bu. Semoga bekerjanya lebih oke. Amin. Kasih banyak ya Bu. Ya. Nah, jadi Bu, sebelum kita mulai nih Bu, perkenalkan dulu kami selaku hostnya pada podcast kita kali ini, saya Marta Bu. Dan saya Nanda Bu. Ya. Nah, jadi di podcast kita kali ini kami ingin lebih tahu lagi mengenai Ibu Bu. Jadi bisa nggak Ibu ceritain sedikit mengenai profil Ibu? Terima kasih Ya Bu. Marta dan Nanda. Ya, Bu. Ibu negeri asalnya di Batu Sangkar, berarti SD, SMP dan SMA-nya di Batu Sangkar dulu. Tamat SMA tahun 1987. Kuliah di UNP sekarang namanya, dulu IKIP namanya, jurusan pendidikan fisikanya D3. Itu kalau dilihat dari siswa-siswa sekarang namanya lulus SNBP Bu namanya. Lulus lewat prestasi. Dulu namanya mahasiswa undangan ke D3 IKIP Padang. Maka setelah belajar 3 tahun, waktu dulu D3 tuh cepat dapat kerja. Belum wisuda sudah keluar SK-nya di SMP Lambasiano yang di dalam Ngarai. Ya. Setelah itu melanjutkan ke S1 dan tahun 1995 Ibu pindah dari SMP Lambasiano ke SMA Negeri 3 Bukit Tinggi sebagai guru fisika. Dan selama mengajar di SMA 3 ini banyak sukanya dibanding dukanya yang sudah Ibu alami. Bahkan ada sebuah atau sesuatu yang istimewa terjadi pada Ibu. Tahun 2008 Ibu ikut seleksi guru berprestasi. Mulai dari kota sampai provinsi dan satu-satunya guru SMA Sumatera Barat yang mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional di tahun 2008 tersebut. Sehingga setelah jadi guru berprestasi nasional, maka waktu Ibu untuk mengajar itu kembalinya dari nasional sama keadaannya dengan keadaan sehari biasa. Namun yang Ibu rasakan kerja keras, kerja ikhlas selama ini mendidik siswa, mungkin itu buahnya atau rahmatnya dikasih Allah, sehingga sepulang dari ajang guru berprestasi tersebut, Ibu dapat rahmat lagi, yaitu dapat beberapa hadiah, ada yang dari Kota Madya, dari Provinsi Sumatera Barat lewat gubernur, dari kementerian, hadiah uang waktu itu. Sehingga uang tersebut memang sebelumnya Ibu juga sudah daftar haji, tapi dengan uang tersebut Ibu bisa bareng dengan orang tua Ibu. Uang hadiah Keren tersebut. ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian bahagianya lagi, jadi kalau kita berprestasi maka
Allah itu memberi kita kebahagiaan yang tanpa tahu kita datangnya dari mana. Ya, Bu. Waktu itu mulainya sertifikasi guru. Ibu tergolong guru muda. Maka dari umur ibu, maka ibu melampaui 5 tahun dahulu dari kawan-kawan seumuran ibu. Jadi ibu lebih cepat sertifikasi dibandingkan kawan-kawan ibu. Jadi itulah rahmat yang tidak ternilai dari Allah kepada ibu, sehingga kita mengajar dengan ikhlas, nanti Allah akan membalasnya dengan tidak tahu kita rahmat itu berupa apa, dari mana gitu. Jadi bahagia sekali setelah ibu pulang dari ibadah haji, maka ada lagi seleksi yang SMA 3 juga yang membawa ibu ke arah sana, yaitu seleksi kuliah untuk S2 di UNAN. Maka lewat seleksi itu alhamdulillah ibu lulus beserta kawan-kawan yang lain ada, dan tamatnya sekitar 2000, masuk 2006 dan tamatnya sekitar 2009 juga, 2008 2009. Jadi SMA 3 ini punya tempat atau sisi di ruang hati ibu yang khusus gitu. Ya, Bu. Prestasi ibu di sini, ibadah, keagamaan ibu lengkapnya juga di sini, karena masa itu ibu pergi ke Mekah setelah dari ajang nasional tersebut. Kemudian sertifikasi guru ibu lebih cepat juga di sini. Dan ibu jadi wakil waktu itu RSBI sekolah kita. Nah, rintisan sekolah berstandar internasional. Maka saat itu ibu wakil, sebetulnya periode wakil ini 3 tahun. Tapi karena asiknya mengelola sekolah dengan hati, maka sampai 5 tahun jadi wakil di RSBI tersebut. Lama juga ya, Bu. Jadi itulah SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini bagi pribadi ibu banyak memberikan sisi-sisi positif, baik untuk karir maupun untuk kehidupan kita gitu. Mungkin itu sekilas nak. Maka di tahun 2018 ibu sebelumnya sudah ikut NUKS, berarti persiapan untuk kepala sekolah, nomor urut kepala sekolah. Jadi 2016 tesnya dan 2018 ibu diangkat jadi kepala sekolah ke SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Itulah kisah di SMA 3 sampai menjelang ke SMA 4. Rentang waktu itu sekitar 26 tahun. Karena masuk ke sini 1995, keluar dari sini 2018. Cukup lama ya, Bu. Lama sekali. Nah, Bu, jadi terima kasih atas sedikit profil yang telah Ibu ceritakan. Jadi mendengar profil cerita yang Ibu tadi katakan sama kami kan, Ibu telah ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMA 4 ya, Bu. Jadi gimana sih perasaan Ibu setelah kembali lagi dipindah tugaskan ke SMA 3 ini lagi, Bu? Terima kasih Marta. Ya, Bu. Yang namanya ditugaskan lagi ke SMA 3 Bukit Tinggi, sebetulnya sebelumnya tidak terbayang. Tidak ada ancang-ancang untuk pindah ke sini gitu. Tapi bagaimanapun kita sebagai pegawai negeri, dimanapun ditempatkan, dipindahkan atau dimutasi, kita harus siap. Ke SMA 3 itu sebuah kembali lagi kenangan lama yang begitu indah. Berarti saya harus balik ke sekolah saya lagi untuk membangun sekolah dan melanjutkan apa yang sudah diraih sebelumnya dan nanti akan kita kembangkan menjadi lebih baik. Itu tekad ibu untuk kembali ke SMA 3. Jadi rasa bahagia, rasa senang itu campur aduk di dalam diri ibu. Pokoknya ke SMA 3 lagi, yes. Balik ke rumah sendiri lagi ya, Bu. Balik ke rumah kita sendiri. Ya. Nah, boleh tidak Ibu sedikit ceritakan ke kami nih, Bu, pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah di SMA 4, Bu? Ya.
Sebetulnya Kota Bukit Tinggi ini merupakan incaran bagi kota-kota di sekitarnya atau daerah-daerah di sekitarnya untuk bersekolah di sini. Buktinya setiap tahun maka membludaklah Kota Bukit Tinggi ini siswanya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan untuk SMA ini tiap tahun pasti ada ledakan besar sekolah-sekolah SMP yang di luar Kota Bukit Tinggi. Ya, Bu. Jadi SMA 4 Bukit Tinggi itu salah satu sekolah yang keberadaan lokasinya memang agak jauh sedikit daripada 4 sekolah lainnya. Jadi di sana beserta tim-tim yang ada di sana, Ibu melakukan beberapa inovasi, maka inovasi yang sampai ke nasional itu adalah menjadi juara perpustakaan sekolah. Jadi waktu 2021 COVID itu kita belajar di rumah dan guru juga kadang-kadang ada yang di sekolah dan di rumah, maka waktu yang senggang itu Ibu gunakan di SMA 4 untuk membenahi akreditasi pustaka dan melengkapi poin-poin atau item-item untuk lomba. Dan alhamdulillah berkat kerja keras SMA Negeri 4 Bukit Tinggi berhasil menjadi harapan 3 nasional. Jadi istilahnya ranking 6 di nasional. Kita waktu itu ujiannya bahan dikirim ke Jakarta, tapi ujiannya kayak online yang Secara daring gitu, Bu? iya secara daring. Nanti ada namanya live library-nya. Jadi kita ya bagaimanapun butuh sinyal. Ya, Bu. Apalagi Kekurangan SMA 4 tuh sinyal kan sulit di sana. Iya, Bu. Maka ada yang putus-putus sedikit waktu kita presentasi. Akibatnya kita dapat harapan 2. Tapi mungkin karena kerja keras dan semua bahan-bahan kita lengkap, waktu akreditasi selesai maka ada tim akreditasi Jakarta tuh ditinjau baliknya ke sekolah. Maka ada kata-kata tim dari Jakarta, wow kalau seperti ini mungkin A+ SMA 4 Ibu kasih, kata kami kasih. Tapi alhamdulillah kan sudah dapat juara gitu. Iya, Bu. Itu. Nah, kan Ibu tadi setelah menjabat jadi kepala sekolah di SMA 4 kan Ibu kembali lagi dipindah tugaskan ke SMA 3 ini, Bu. Jadi first impression Ibu setelah kembali lagi ke SMA 3 ini bagaimana, Bu? Terima kasih Marta, Ya, Bu. pertanyaannya bagus sekali. Bagaimanapun kita sebagai kepala sekolah, tentu di mana sekolah kita berada, kita harus membaktikan diri kita yang terbaik untuk sekolah tersebut. Ya, Bu. Bagaimanapun sekolah yang kita pimpin, ya misalnya sekarang ini di SMA 3 Bukit Tinggi, tentu ingin lebih baik daripada sebelumnya. Itu harapan Ibu. Bagaimanapun harapan itu tentu harus ditunjang oleh siswanya, Ya, dan Bu. harus ditunjang oleh gurunya dan tim-tim yang solid di sini. Jadi Ibu berharap apapun yang kita kerjakan yang baik untuk sekolah, maka Ibu mengharapkan dukungan dari guru, dukungan dari siswa. Kalau Ya, Bu. kita sudah bersatu, kita sudah oke, kita sudah kompak, apapun yang kita event apapun atau ajang apapun yang akan kita kerjakan, yang kita masuki, itu insya Allah diberi hal terbaik bagi Allah. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Kalau boleh tahu nggak, Bu, selama Ibu ingin menjabat SMA 3 ini sekarang, Bu, boleh tahu nggak, Bu, apa aja proker-proker yang akan Ibu kerjakan, Bu? Oh iya. Mungkin ada beberapa inovasi yang akan dikerjakan Ya, Bu. nanti. Ya, Bu. Yang pertama inovasinya di dalam membentuk celengan gitu. Jadi celengan itu bisa kita namakan nanti apakah purus mantitel atau puru berlian atau celengan berlian, Ya, Bu. atau rangkiang berlian. Tapi konsepnya adalah bahwa celengan itu kan kapan diisi tidak ada waktunya. Boleh Bu. sembarangan. Bu. Berapa kita isi tidak ada targetnya. Iya, Bu. Tapi kalau tabungan di bank kan minimum 50.000 dapat buku, Iya, nanti Bu. Ada batasannya dikasihnya gitu ya, Bu? ATM, nanti minimum nabung 100.000 katanya. Ya, Bu. Iya, Bu. Target Ibu ini adalah untuk siswa, juga untuk guru.
Jadi kalau kita membuka celengan itu berupa bank mini di sini nanti, Ibu ingin kerjasama dengan Bank Syariah Jam Gadang. Jadi kenapa dengan bank tersebut, kan bank Pemdanya Bukit Tinggi yang Bu. Syariah Jam Gadang. Jadi plusnya adalah setiap hari tabungan kita tuh dijemput oleh petugas Jam Gadang. Oh, jadi setiap hari mereka bakalan datang apa kita Iya. menabung gitu ya, Bu? Jadi misal siswa kita menabung 2.000 pun boleh diterima nanti. Iya, Jadi Bu. sisa uang belanjanya ditabungkan. Kalau anak-anak ibu, apakah anak makers nanti, atau anak OSIS, atau anak kelas 11 atau 12, punya program misalnya go to kampus. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita ingin visit university. Iya, Bu. Kalau tiba-tiba diminta 7 juta biayanya, 8 juta, bagi anak-anak ibu yang orang tuanya menengah ke bawah, tentu ada uangnya. Iya, Bu. Tentu yang akan pergi adalah siswa-siswa yang kaya, siswa-siswa yang memang apakah di luar dia menabung. Maka event ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak OSIS kami nanti. Jadi tabungan tersebut tidak berbunga, Iya, Bu. tidak ada ADM. Berarti berapa uang kalian dalam disetorkan tabungan, maka bisa diambil segitu. Tapi meminjam tidak boleh. Iya, Bu. Jadi menabung kalau ada waktu-waktu terdesak bagi Ananda atau bagi guru nanti, misal tiba-tiba orang mau ujian, lupa minta sama orang tua apakah ada ADM yang belum selesai. Uang kita ada, maka boleh ambil itu. Jadi kapanpun kita butuh bisa diambil ya, Bu? Kapan butuh bisa ditabung, kapan kita butuh bisa diambil. Ya, Bu. Tapi syarat pengambilannya lebih kecil dari tabungan kita. Oh iya, Bu. Kalau tabungan kita 1 juta, maka maksimum boleh 1 juta diambil. Duit Itu cadangan yang, ya, Bu. itu yang pertama. Manfaatkanlah itu nanti. Insya Allah itu banyak manfaatnya bagi, karena ini sudah Ibu terapkan 3 tahun belakang di SMA 4 gitu. Di sini belum ada, maka Ibu ingin menghadirkan hal tersebut. Yang kedua, Ibu mau untuk siswa juga nih. Anak-anak kini kan siswanya sudah anak milenial, Iya, Bu. generasi Z gitu Iya, ya. Gen Z. Gimana tuh mengatur keuangan atau bagaimana ke depannya kalian tuh sebetulnya lebih canggih gitu. Informasi-informasi banyak. Maka untuk keuangan di masa depan, kalian pernah enggak mengenal Bursa Efek Indonesia? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Apa tuh, Bu? Jual saham di perusahaan-perusahaan besar itu. Itu, Bu. Nah ya, Iya, Bu. contoh saham Indosat berapa satu slot gitu, Iya, Bu. saham Telkomsel, saham Antam, Iya, Bu. Antam tuh kan emas Iya. batangan tuh Iya, tuh. Maka Ibu ingin menghadirkan di SMA 3 itu siswa ini punya edukasi tentang saham. Namanya GIB, Galeri Informasi Bursa Efek Indonesia. Maka kalau siswa Ibu berumur 17 tahun, berarti kan punya KTP, bisa buka buku tabungan. Iya, Bu. Maka siswa tersebut boleh jadi pialang saham. Contoh pagi-pagi nanti ada informasi Bu tayangkan gitu. Iya, Bu. Itu kita kerjasama dengan IDX dari Jakarta, Iya, Bu. kemudian MNC Sekuritas, selanjutnya UNP Padang tuh jurusan ekonomi mereka menggarap itu. Jadi nanti kita kerjasama, kita buat sosialisasi dan eventnya di sini. Maka anak-anak Ibu yang mau menabungnya berupa saham, beli saham, hari ini apa yang naik, saham-saham yang naik, kita diinfokan tuh. Karena kita sudah kerjasama, apa saham yang turun, perusahaan-perusahaan mana yang stabil gitu. Iya, Bu. Jadi kita bisa kalau sudah kita beli saham misalnya, ini misal saham Indosat, Indosat misalnya, maka satu slot misalnya, ini misal dia Iya, Bu. berfluktuatif tergantung harga internasional tuh gitu ya. Misalnya 1.300 per lembar, kan enggak Iya. mahal. Tapi satu slotnya 100 lembar. Maka kalau kita beli 100 lembar, misalnya hari ini dia naiknya sedikit gitu. Kalau naik sedikit kan rugi kita jual. Iya, Bu. Tiba-tiba naik 5% gitu. Iya, Bu. Kalau kita mau jual saat itu. Iya, Bu. Kita main dengan HP aja, ndak ada ke bank, ndak ada ke mana. Oh ini naik, saya pingin jual gitu. Oh ini masih stabil, berarti biarin aja dulu.
atau cari lagi saham lain. Maka mahasiswa-mahasiswa sekarang di perguruan tinggi baik di Padang maupun di Jakarta atau di mana, mereka sudah bisa cari uang lewat itu. Jadi Ibu ingin menghadirkan itu di SMA 3 Bukit Tinggi. Menabung sambil nambah-nambah duit ya, Pak. Kita menabung kan uang kita tidak rugi. Iya, Pak. Tidak ada di perusahaan di dunia ini yang anjlok sampai nol gitu. Tidak ada, paling-paling turun. Kalau turun jangan jual saham kita ya yang kita beli. Berdasarkan keep aja yang dulu, Pak. turun itu, yang naik nanti jual gitu. Iya, Bu. Kan kita dapat laba atau apa dari situ. Dia sudah dilindungi atau sudah direstui oleh MUI. Iya, Pak. Jadi istilah haram atau halal kalau dalam Islam kan ada kayak gitu, nih haram nih riba nih gitu. Karena kita beli barang, kita beli 1 lembar, Ya, Bu. 10 lembar gitu. Ya, Bu. Nanti kita itu akan Ibu datangkan kalau bisa menjelang kalian ujian. Ya, Bu. Ibu datangkan tim dari MNC Security itu. Oh. Boleh sosialisasi ke anak-anak dulu, boleh jelas bagi kita bagaimana, kalian bebas bertanya gitu. Ya, Bu. Jadi yang 2 tersebut adalah inovasi namanya, sebelumnya tidak ada, jadi ada. 2 itu aja dulu. Maka kita juga berkeinginan agar sekolah kita ini kan separuh baru bagus di depan. Ya, Yang Bu. separuh lagi kan sudah reot gitu. Jadi Ibu mau melanjutkan usaha kepala sekolah sebelumnya untuk mencari jalan ke Jakarta, bagaimana agar ini bisa Renovasi gitu, Bu. direnovasi, Iya. Perbaiki lagi, Bu. dibangun ulang, Iya, Bu. bukan direnov. Ya, Bu. Dibangun ulang jadi baru seperti yang Di 3 gedung depan tingkat, gitu. di depan gedung A. Jadi untuk itu ada tugas untuk Maker 1. Bantu Ibu bikin video bahwa sekolah ini kondisinya kayak gini. Oh. Lah berbahaya bentuk bangunannya. Ya, gitu. Bu. Ya, Bu. Bahkan untuk diketahui bangunan kita yang di depan dan hall itu tahun 2014 masih di sini juga Ibu, sudah dihapuskan. Berarti tidak layak pakai lagi gitu. Sekarang mesti kita pakai, kan berbahaya kita kalau Ya, Bu. ada apa-apa tuh gitu. Ya, Bu. Takut gimana-gimana ya, Bu. Iya, Ya. tapi bagaimana lagi sekolah kita kan merupakan incaran bagi Iya, Bu. masyarakat sekarang SMA 3. Nggak dapat aja anaknya sekolah di sini, orang udah menyerbu sekolah. Kenyataannya tempat untuk belajar yang representatif itu kan nggak cukup Iya, Bu. lokalnya gitu. Itu masalah kasus kita sekarang. Ya mungkin itu sekilas untuk kedepannya yang penting Ibu lakukan dulu. Ya, Bu. Jadi Oke. Proker Ibu, semoga aja kita semua bisa melaksanakannya dengan baik ya, Bu. Mohon doa dari semuanya, siswa-siswa Iya, Ibu, alumni, guru-guru, semoga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Amin, 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 Berarti Bu. nanti tuh bisa berprestasi gitu ya, Bu? Oh, yang GB tadi Ya, Bu. bisa. Oh, gitu, Itu Bu. enggak putus kalau kita di SMA nanti kita tamat, kita kan akunnya sendiri di HP kita. Tibanya tuh duit Perusahaan tuh jangka panjang ya, Bu. Jangka Iya. panjang bisa gitu. Ada untungnya Iya. juga ya, Bu. Nanti dengarlah gimana apanya, di mana sosialisasinya Iya, Bu. dari yang bersangkutan gitu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, jadi mau nanya lagi, Bu, setelah Ibu kembali lagi ke SMA 3, ada tidak perubahan yang Ibu rasakan dari tahun sebelumnya Ibu dipindah tugaskan dari SMA 3 ini, Bu? Bagaimanapun waktu kan berjalan. Iya, Bu. Iya, Bu. 6 tahun itu kan waktu yang lama, Lama, gitu, lama, Bu. gitu. Perubahan-perubahan positif di SMA 3 yang pertama dari siswanya. Yuk. Siswa SMA 3 dari dulu sampai sekarang tuh hebat-hebat. Iya, Bu. Nah, punya skill di bidangnya masing-masing gitu. Yuk. Jadi Ibu berharap prestasi-prestasi kita tingkatkan Yuk. setelah ini. Bagaimanapun sekarang Nak, kalau dulu Ibu 1995 ke sini, tidak ada orang yang mau sekolah tujuan utamanya ke sini, kecuali kepepet. Yuk. Tuh di terminal kata orang tuanya. Toh selama sekolah ini berdiri, kaitan atau signifikansi antara prestasi siswa dengan terminal itu ternyata tidak ada. Makanya waktu sebelum RSBI itu berlian di sisi terminal itu tuh masa
Ibu berada di sini juga dibuat sebuah moto itu. Iya, Bu. Walaupun kita di sisi terminal kita tetap berkilau. Hmm, Nah, Ya, Bu. tetap itu bercahaya apa, gitu ya, tetap Bu. bercahaya, tetap berkembang Tetap gitu. jaya, Bu. Tetap jaya. Gitu. Jadi itulah Mantitel. Iya, Bu. Walaupun kondisi bangunan kita seperti ini, orang mau juga ke sini. Iya, Bu. Kenapa? Karena mutu kita yang ditingkatkan. Jadi lulusan kita banyak yang bagus-bagus, prestasi OSN, O2SN, dan PLSDN, Bu. apapun Iya, ya Bu. ajang-ajang. Kalau anak SMA 3 yang ikut tuh umumnya mereka berhasil gitu. Iya, Bu. Jadi itulah ke depan, mari kita tingkatkan bersama-sama prestasi kita, majukan sekolah kita. Maka di Bukit Tinggi kalau kita inginkan jangan nomor 3 kita. Udah PO nomor 1 gitu. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi walaupun merek kita 3, kita pinginnya di nomor 1 gitu. Iya, Bu. Ya, Ya, itu Bu. harapan kita. Jadi setelah Ibu kembali lagi ke SMA 3, jadi gimana pandangan Ibu terhadap murid-muridnya, Bu? Kalau Ibu lihat gitu, bagaimanapun kalian mantan korban COVID gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kelas berapa dulu? Kelas SMP sekitar atau Oh, kelas SMP, SMP, Bu. kisaran Sekitar kelas- 7 kelas semester 2, Bu. Iya, Bu. Kan tak terasa udah naik kelas aja. Iya, Bu. gitu. Cepat Bu. kali, Bu. Cepat kali. Jadi perubahan sistem belajar itu kadang-kadang itu tidak sesuai dengan masa, ya, dengan masa yang dimaksud bukan eranya, Iya, Bu. tidak sesuai dengan waktu. Gitu. Contoh, kita harus melek teknologi padahal kita belum siap untuk itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Maka saat ini siswa-siswa SMP, SMA lebih terpaku ke gadgetnya. Fokus ke HP ya, Bu. Nah, tiap hari itu berapa jam gadget hanya sedikit untuk belajar. Padahal kakak-kakak kalian dulu ndak ada hiburan di tangan, di genggaman ini. Ndak ada game, ndak ada apa. Maka Ibu tengok analisis generasi sekarang itu lebih rendah dibandingkan analisis generasi dulu. Kalau di soal-soal di pembelajaran, maka antusias ke pembelajaran itu kayaknya agak menurun karena pola yang kamu pakai. Iya, Bu. Jadi maunya santai, maunya enjoy. Jadi kok dapet masa depan cerah jo. Rasanya kalau enjoy kita belajar, enjoy tapi belajar enggak apa-apa. Tapi santai belajar, belajar maunya sedikit tapi masa depan cerah tuh enggak akan pernah didapatkan. Harus ada usaha juga Harus ya, Bu. ada usaha yang keras untuk meraihnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Pasanglah cita-cita setinggi apapun di langit, gantungkan di langit. Kita punya target untuk meraihnya. Iya, Bu. Tapi kalau ndak ada kita bercita-cita, apa yang akan dicapai? Itu Iya, Bu. kunci untuk kalian. Jadi Ibu yakin anak-anak kini lebih canggih di dalam teknologi. Teknologi. Iya, Bu. Manfaatkan teknologi itu untuk kebutuhan kita mempersiapkan masa depan. Jangan digunakan untuk yang main atau yang merugikan Iya, Bu. kita. Jadi pandai kalian mengatur hal seperti itu. Bu yakin generasi-generasi ini kan tidak semuanya akan hancur tuh. Ada juga yang akan naik ke atas. Jadi siapa yang terseleksi oleh alam bagus, Ya, maka Bu. dia akan jadi pemimpin di masa depan. Iya, Bu. Ya, yakin nih Bu. Pertanyaan selanjutnya. Durasinya tidak terlalu lama nih. Tidak apa-apa, Bu. Sekali-sekali Bincang-bincang aja ya, Bu. Iya, iya. Apa yang terasa mau ditanyakan lagi? Kalau Apa sanggup lagi ya? Ibu jawab. Apa ya? Nah sekarang Bu tanya, Iya, Bu. bagaimana perasaan kalian Ibu yang balik ke sini dengan cerita seperti tadi gitu? Gimana ya, Bu? Kami kan baru ketemu ibunya sekarang Iya, juga kan, Bu. Bu. Kan Bu. Ibu ceritakan Iya, Bu. sedikit sekelumit tadi. Iya, Bu. Gimana menurut kalian Ibu hadir lagi ke sini gitu? Gimana, Mar? Gimana? Gimana? Senang lah, Bu. Soalnya kami sekarang bisa juga Ibu kembali lagi ke rumah Ibu, ke SMA 3. Kami juga punya kepala sekolah yang cerita profil kehidupannya itu luar biasa sekali. Kayak Ibu tadi ceritakan kepada kami, Bu. Iya. Tambah juga Ibu sebelumnya udah pernah menjalankan podcast di SMA 4 kan, Bu. Iya, Bu. Jadi ada ilmu yang bisa Ibu sampaikan kepada kami selanjutnya, Bu. Iya, Bu. Insya Allah mana yang bisa Ibu bantu, Ibu bantu. Iya, Bu. Bagaimanapun ini kan ruang bagi kita, bagi anak makers
bagi anak podcast Iya, Bu. untuk berekspresi. Gitu. Iya Bu, benar Bu. Aku menyalurkan bakat dan minatnya. Iya, Bu. Apakah sebagai host, sebagai lighting, editing, Kameramen, dan Bu. kameramen dan lain-lain. Iya Bu. Manfaatkan fasilitas sekolah ini untuk menunjang masa Iya, Bu. depan kita. Pokoknya kalian punya skill dari sini. Gitu. Kalau nanti memang ini kan produknya belum begitu banyak lagi. Bu. Iya Bu. Carilah inovasi-inovasi sehingga tidak hanya bincang-bincang aja di Iya, sini Bu. monoton. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, cari inovasi-inovasi lain sehingga kalian punya acara dinanti-nanti oleh para Diminati orang banyak ya, Bu. Iya. Kita kan punya pengikut nanti Iya, Bu. tuh YouTube kita nanti siapa yang men-subscribe Iya, Bu. dan lain-lainnya. Ibu berharap suatu saat kalian punya uang dari YouTube ini. Iya, Bu. Iya Bu. Bisa organisasi kita. Nggak usah kasihkan ke sekolah tapi besarkan organisasi. Iya, Bu. ini. Iya Bu. Ya, itu Iya, Bu. harapan Ibu. Iya, Bu. Ya. Nah, jadi mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini Bu. Ya. Apakah Ibu ingin menyampaikan satu kata untuk Ada pesan-pesan Iya, ya, Bu. Bu, untuk kami atau sekolah untuk murid-murid SMA 3, Bu. Ya Bu. Ya, para Smantitel Podcast Podcast. atau Smantitel TV, Ibu berpesan semoga Ananda dapat meningkatkan kreativitas dan inovasinya Ya, Bu. dan Amin. ini Amin, amin, ya, amin. ini hendaknya menjadi life skill bagi kehidupan kita ke depan. Ya, Iya, Bu. Bu. Berkaryalah, berprestasilah, Ya, Bu. insya Allah masa depan gemilang menunggu kalian. Ya, Bu. Ya Bu. Amin. Ya mungkin itu dari Ibu. Jadi Ya. sekian dulu podcast kita pada hari ini Bu. Terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk Ya, Bu. datang ke sini Bu. Maafkan kami kalau ada kesalahan kata juga ya, Bu. Ya, Bu. Kami gugup juga, Bu. Oke. Oke. Ya. Nah, oke teman-teman, semoga semua harapan yang telah Ibu berikan tadi kepada kami terwujud ya teman-teman. Dan terima kasih juga Kepada Bu Eli telah datang dan meluangkan waktunya untuk kami pada hari ini. saya Marta. Saya Nanda. Kami mengucapkan bye-bye. Dadah.